kesempatan kami hari ini, saya akan membacakan hasil buku saya yang bab 1 sampai bab 3 berjudul Dari latar belakang yang sudah dibacakan, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak kulit naga merah dapat dijadikan cairan putih? Yang kedua, bagaimana pengolahan ekstrak kulit naga merah menjadi cairan putih? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah ekstrak kulit naga merah dapat dimanfaatkan sebagai cairan putih. Yang kedua, mengetahui tahapan pengolahan ekstrak kulit naga merah menjadi cairan putih. Dan yang ketiga, mengurangi. Yang pertama, bagi penulis. Agar penulis dapat mengetahui apakah limbah kulit naga merah dapat dimanfaatkan sebagai cairan putih dan mengembangkan proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Ada beberapa kelebihan dari pemanfaatan ini sendiri. Yang pertama itu 2. Tanaman buah naga. Buah naga merupakan salah satu tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura adalah cara atau selanjutnya kulit buah naga. Ia berpotensi menjadi warna alami. Selanjutnya variabel penelitian yang digunakan. Yang pertama, variabel bebas, kulit tanaman buah naga, variabel terikat, peroda pipi, dan variabel kontrol, pemanfaatan ekstrak kulit buah naga. Peneliti akan menggunakan indera peraba untuk melihat tekstur dari peroda pipi dan menggunakan indera penglihatan. Prosedur penelitian. Overt observation means that the people being observed will not know that they are being observed. And then the questionnaire will contain questions related to the member's successfulness in carrying out the work plan. Do you have any questions? No one says something. That you find that you really want to choose this topic. Okay, thank you very much. Sarah, which is my Maria, she told me that in this program examination, it is best that we chose to explain the problems that have already existed around us. So the first example, the first organization in this program, What do you want to analyze? This extra program. And half of the life. Yeah, just know that. This is proposal. Your center is in cleaning the class. We can clean the class. And I hope we can finish before you go. Yeah? Book of research, which is titled Analysis of the Ascorbic Acid Content in UC1000 Vitamin Orange. So this is a quantitative research, and my aim is to obtain the numerical value of the content of ascorbic acid in a packaged drink, which we all know to be UC1000 Vitamin Orange. So first, the background. Now we all know humans are living organisms, and one of the main factors that make us living organisms is that we need nutrition. So nutrition comes in different variations. Two of them need micronutrients and also macronutrients. Macro means you need a lot of it, while micro means you need only a little of it. One of the macronutrients, one of the essential macronutrients that we need is vitamin C, which can only be obtained through food and drink because we cannot produce it. They contain 1,000 milligrams of vitamin C per bottle of their packaged drink. One of them is UC1000 Vitamin Orange. However, despite their claim of having 1,000 milligrams of vitamin C in 140 milliliters of bottle of vitamin C, bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian tentang pengaruh bimbingan belajar, tambahan terhadap kesehatan mental peserta didik. Lanjut bab 2, landasan teori. Yang pertama, belajar adalah berubah. Hal ini dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, serta kesulitan saat menyelesaikan bidang studi tertentu, dan memilih pelajaran tambahan yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Lanjut, yang ketiga, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Yang keempat, peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Buah lembek, berair, dan
berserat halus sehingga berserat kasar. Selanjutnya yaitu manfaat mangga. Manfaat tanaman mangga termasuk dalam tanaman obat karena banyak mengandung manfaat. Bagian tanaman mangga banyak mengandung manfaat baik dari kulit daun mangga dapat dimanfaatkan antara lain sebagai zat inflamasi, antiselulit, sebagai obat sembuh. Menjadi para petani selalu berusaha untuk mengembangkan jenis mangga yang lebih baik. Berikut adalah beberapa jenis mangga yang terkenal di Indonesia. Di antaranya yaitu mangga Mandalagi, Pondok Cibun, mangga Adu Manis, mangga Baik, langsung saja kita mulai pada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu ada dua, tapi di antara dua ini saling berkaitan karena olahraga bela diri itu memilih olahraga yang sebagai bentuk pertahanan diri dalam menghadapi serangan atau ancaman bahaya yang ada di sekitar. Nah, ciri-cirinya itu dia tuh memiliki fisik yang stamina yang kuat, keras, dan kecepatan pelincahan dan keberanian. Jadi ciri-ciri dari olahraga ini sangat identik dengan laki-laki karena ciri fisik laki-laki yang punya stamina yang kamu tonjolkan adalah bahan yang terkandung di dalamnya. Dan kamu sebutkan, adapun di sini peneliti bahan peroksida yang digunakan dari merek ini. Terus diuraikan juga bahwa sebenarnya bukan hal ini saja. Ini adalah sepeda motor. Yamaha memiliki dua jenis sepeda motor, yaitu sepeda motor bertransmisi manual dan sepeda motor bertransmisi matic. Sepeda motor bertransmisi manual antara lain yang paling legendaris dari dulu hingga sekarang. Sport ada yang BP. Untuk sportnya sendiri terdiri memiliki kapasitas mesin 998 cc. Lalu ada Yamaha R6 yang memiliki kapasitas 600 cc. Lalu ada Yamaha R25 yang memiliki Yamaha MX. Nah, sekarang ini yang paling sering diminati oleh kalangan muda adalah Yamaha Aerox. Yamaha Aerox ini adalah Yamaha yang memiliki transmisi. Itu ada kandungan di dalam buah kelapa. Selanjutnya itu ada minyak kelapa. Seperti pada alpukat tadi ada alpukat dan ada minyaknya. Sekarang ini kelapa dan ada minyaknya juga. Dan di sini saya masukkan kandungan minyak alpukat dan cara pembuatan minyak kelapa sebagai minyak goreng. Apa keistimewaan minyak alpukat itu? Sementara alpukat itu kan mahal dibandingkan dengan kelapa. Oke, baik, terima kasih Bida atas pertanyaannya. Yang memiliki banyak manfaat ikan dan banyak kandungan yang baik juga untuk tubuh. Jadi apabila dijadikan minyak goreng ini kan identiknya. Bu Ida lihat ini banyak sekali penelitian yang ada tidak yang sudah menganalisis tentang analisis penggunaan minyak alpukat dengan minyak kelapa. Oke, baik, Bida, terima kasih. Dari buahnya yang dikeringkan kemudian nanti akan dikeringkan dengan di oven, kemudian nanti akan diremas dulu sampai dia keluar minyaknya. Berarti akan melakukan eksperimen ya? Iya. Melakukan eksperimen. Nah, kalau melakukan eksperimen berarti di teknik pengumpulan data ini silakan dilengkapi selengkap-lengkapnya ya, dilengkapi. Mulai dari alat, ini tidak tulis di sini ya, alat, bahan. Pas tipe mengambil judul ini, kira-kira temannya itu ada. Ya, pertama itu Pak. Nah, pastinya kamu itu dalam satu kelas itu saling berdiskusi, judul kamu apa, judul kamu apa, gitu kan Pak. Nah, terus pas lagi Pak ngasih tahu judul saya itu kemarin yang ngajar dulu, terus teman-teman tuh aku sih, iya aku mau jadi travel, karena mereka itu di situ Pak, siswa itu lebih aktif. Jadi siswa itu lebih lebih ingin mencoba. Kalau misalnya dalam gaya mengajar kelas kan guru yang aktif, jadi siswa itu pasif Pak. Nah, kalau dalam gaya mengajar teknologi itu sendiri, itu guru itu hanya sebagai fasilitator saja atau memberi bahan ajar kepada siswa, sehingga siswa itu ingin mencoba. Jadi Pak. Menurut pendapat ya? Iya. Tidak dijelasin lagi dia. Fasilitator jadi, ya kan? Nah, dari ini
Aku penilaian ini penelitian sampelnya itu pakai apa? Google Form. Iya, Google Form. Nah nanti kan Google Form itu cetak, setelah cetak ditaruh di sini, pengampiran kan? Iya. Atau pustakanya dari mana apa? Daftar pustaka. Iya. Daftar pustaka. Dan sebenarnya selaku penguji UGM pada kegiatan hari ini ada yang menjadi salah satu masalah kesehatan yang kerap sering sekali dialami oleh berbagai macam orang di dunia. Di Indonesia sendiri tidak sedikit orang yang mengalami penyakit asam lambung mulai dari anak kecil pun sebagai penyakit rawat inap di tahun 2010. Penyakit asam lambung ini biasanya diobati dengan penggunaan obat-obatan kimia yang sudah diresepkan oleh dokter spesialis. Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang dapat saya simpulkan yang pertama, apakah ekstrak tanaman kunyit dan ekstrak tanaman kecil ini memiliki potensi sebagai obat herbal untuk meredakan penyakit asam lambung, dan juga ekstrak tanaman manakah yang memiliki pengaruh lebih besar dalam meredakan penyakit asam lambung. Tujuan pada penelitian kali ini yang pertama, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh ekstrak tanaman kunyit dan ekstrak tanaman kencur sebagai obat herbal untuk meredakan penyakit asam lambung, dan juga untuk mengetahui perbandingan efektivitas antara tanaman kunyit dan juga tanaman prestasi. Sebagai salah satu SMA unggulan yang ada di Palembang, SMA Plus Kecil Palembang memiliki banyak kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Agar kegiatan tersebut berlangsung dengan kondusif, salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangkitkan mahasiswa adalah makanan atau minuman yang ia makan. Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia yang Dari meneliti kelas itu ya, kali kurang telitinya. Terus tentang metode penelitiannya ya, penelitiannya pakai apa? metode penelitian kualitatif. Kualitatif itu yang seperti apa? Kualitatif itu menjabarkan gitu. Menjabarkan. Kalau misalnya kuantitatif kan pakai angka-angka, kalau kualitatif itu lebih ke ya diskusi. Oh, kualitatif diskusi. Kuesioner. Ini kan kuesioner sama kayak tadi. Berarti kuesionernya pakai apa nih? Pakai Google Form. Nah, dijelasin di teknik pengumpulan datanya. Pakai apa? Dengan eksperimen itu nanti pengakuan. Berarti kamu di awal tadi kasih angket, ya sudah tahu dapat hasilnya, dikasih perlakuan program ujian tadi, sudah selesai, baru dikasih angket lagi. Jadi kamu bandingkan antara yang belum kamu kasih program, dikasih yang pertama dulu, dites dengan angket tadi, kasih dapat, ya. Berarti dikasih angket lagi, ya, baru nanti dapat. Berarti ada dua. Dalam istilah Islam namanya ijmali, terperinci detail, ya. Kalau menerjemahkan itu tidak secara umum, tapi per kata, mufradatnya nanti. Kalau direvisi, kalau siswanya siswa-siswi, tapi lebih afdalnya nggak siswa-siswi baiknya. Apa? Peserta didik, jangan sampai murid, ya, nggak level lagi murid, ya, peserta didik. Kalau peserta didik udah titik itu, ya, itu sekedar masukan dan saran dan pemahaman. Belum ada nggak di perpustakaan? Nah, cari, ya, masih banyak kesempatan ini. Bapak minta semuanya harus ada 2 buku minimal, ya, untuk masukin kuliah data pustaka tambahan, ya, gampang gitu ya, insya Allah, ya. Yang pokoknya punya kaitan tentang penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Sebagaimana kita tahu, dalam pembuatan ekoenzim itu membutuhkan waktu selama 3 bulan fermentasi. Dari hari pertama kita melakukannya, dari pembuatannya. Untuk pembuatannya saya akan mulai mengerjakannya pada tanggal 1 Januari 2024. April tanggal 1 nanti saya akan memanen dari apa yang telah saya buat. Dan tempat penelitiannya pastinya saya akan membuatnya di rumah kediaman saya sendiri yang berada di Poligon Bukti Sejahtera Palembang. Untuk metode penelitiannya, saya melakukan metode eksperimen dalam penelitian kali ini. Eksperimen ini dapat digunakan nantinya, yaitu saat saya mencoba untuk penelitian air yang terlihat kotor di lingkungan kita. Dan untuk penelitiannya pakai data secara langsung, terus ngambil datanya pakai kuesioner, Google Form. Bedanya apa? Bedanya kan kalau
Yang pertama itu disuruh olahraga dulu, langsung. Nah setelah olahraga itu nanti dikirim bukunya. Oh, jadi mengambil datanya secara langsung apa pakai Google Form? Pakai Google Form. Google Form, benar ya. Artinya dia ambil datanya dari Google Form. Artinya mereka melakukan sebuah kegiatan olahraga dulu. Habis itu baru kita mengambil data. Oke, ini sudah oke untuk Arka dan juga untuk Kata di 26 dan 27. Terima kasih. Jadi teknik pengumpulan data yang berupa survei menggunakan questionnaire ini pastinya memiliki, yakni bisa dibilang akan berjumlah 2, itu tidak penting. Jadi minimal peneliti akan memberikan 20 soal berupa tanya jawab iya atau tidak.